Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Hadratul muhtaramin al-karamun, para hadirin yang dimuliakan Allah, wabil khusus Sahibul Hajah Bapak Ferry Febrian Sutaji sekeluarga, Anda Rafi Ferdin Ramadan yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pagi ini. Allah masih memberi kesehatan dan kesempatan pada kita untuk bisa hadir di majelis yang insya Allah penuh barokah ini dalam rangka idhalus surur, bungahno hati keluarga Pak Ferry Febrian. Panjenengan hadir tidak hanya sekedar memenuhi undangan walimah dari saudara kita, dari tetangga kita, tapi monggo hati kita menambah niatan untuk idhalus surur, nyenengno hati. Wong sing seneng nyenengno hati ini tonggo, nyenengno hati ini dulur, nyenengno hati saudara-saudara kita yang lain. Itu dalam hadis riwayat Anas bin Malik, afdhalul ibad, itu teruskannya Nabi, paling utamanya seorang hamba. Atas itu perlu ditambah kalau kita menghadiri undangan dari saudara kita. Insya Allah ada fadilah yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Allah menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, surah At-Tahrim ayat 6, Rasulullah menyampaikan ayat ini di depan para sahabat yang saat itu berkumpul. Tiba-tiba sahabat Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu pingsan, semaput nyuruh duduk pergane durung sarapan. Pak Agung ini ketokane durung sarapan Pak. Tak mau lemes, tak salaman tak kowe lemes. Sahabat Umar bin Khattab ini pingsan Pak. Ketika disampaikan oleh Rasulullah, ada ayat turun ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ketika bangun dari pingsannya, Umar ditanya oleh sahabat yang lain, ya Umar, kenapa engkau tadi pingsan? Umar menjawab, ayat ini berat, abot. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum itu termasuk ayat ke-88 dari ayat 89 ayat dalam ya ayyuhalladzina amanu. Di Al-Quran itu Pak, ya ayyuhalladzina amanu itu disebut 89 kali. Yang nomor 88 ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, kula panjenengan disebut oleh Allah sebagai orang yang beriman. Qu anfusakum, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Umar bin Khattab pingsan Pak, semaput, tidak kuat katanya, tidak bisa dibayangkan. Jogo awake dhewe abote kaya ngene iki sing dikepon jogo keluarga. Ini berat. Ini kok sing untung sing teko bapak-bapak ini pas. Dan kitab Sulam Taufik niku kalau nggak salah di halaman 18 Pak ditulis kados ngeten. Wa yajibu ala kulli muslimin, wajib ing ngatasi wong setiap orang muslim, amru ahlihi, memerintahkan keluarganya, ay zaujatihi wa auladihi, anaknya, istri-istrinya, amrus sholati, menyuruh mereka untuk sholat, wa qahruhum, dan memaksa mereka untuk melaksanakan sholat. Ini bagian dari perintah ayatku anfusakum wa ahlikum nar. Dan terusannya kitab Sulam Taufik ini para jamaah, orang tua itu sudah mulai ada kewajiban menyuruh anaknya untuk sholat ketika umur 7 tahun. Ini kita teka-teki umur Pak. Ini rahasianya di Islam itu ada teka-teki umur, ada rahasia-rahasia. Bayangkan para jamaah,
Agama kita menyuruh panjenengan selaku ayah, selaku kepala keluarga, menyuruh anaknya untuk sholat sejak umur 7 tahun. Wa yadribuhu fitarkiha, dan wajib bagi kita untuk memukul anak kita yang tidak mau sholat. Tapi kudu biar, Pak. Jangan mengartikan memukul di sini pas lantas kita memakai bahasa Madura. Pas biar anak bahaya, Pak. Kalau jenengan pakai kata-kata biar ini nggak Jawa nih apa tebu. Enggak, ini memukul ini apa ya, peringatan keras ya, nyewing dan sebagainya. Bagi anak kita yang tidak mau sholat sejak umur 10 tahun kok gak gelem sholat, gempukan. Sekali lagi jangan pakai kata arti kasar, pukul. Bayangkan para jamaah, uniknya di sini adalah anak usia laki-laki, contoh Mas Raffi Kartini ini lanang, usia baliknya adalah ketika anak laki-laki mengalami yang namanya ihtilam, mimpi basah. Mas Ferry Febrian sudah bertanya ke anaknya, wis mimpi basah sama dia, wis mimpi basah, tenang tak ngompol apa mimpi basah. Nah betul Pak, kalau anak perempuan Pak, baliknya itu sejak head. Nah, head ini macam-macam. Anak saya yang pertama itu headnya umur SMP kemarin, SMP kelas 2. Ada yang umur 9 tahun. Nek wedok gampang, Pak. Tangerane balik itu gampang. Biasanya curhatnya ke mamanya, "Pak, ini darah apa?" Gampang. Sing angel diki Pak nek anak lanang. Soalnya anak laki-laki itu cenderung malu dia menyampaikan dia ini mimpi apa ngompol. Mohon maaf Pak, ketika anak saya yang masih usia 4 SD itu ngompol, ya aku ngompol, nyun sewu Pak, saya ekstrim. Saya cium CD-nya Pak, iki ompol temenan apa wangi yang lain. Soalnya saya ngerti kan bapak ya. Ternyata memang tipis, ompol. Kenapa orang tua perlu mencermati tanda kebalighan seorang anak? Ini penting Pak, kenapa? Ketika anak sudah dinyatakan usia baligh para jamaah, maka disitulah ada taklif, ada tuntunan syariat, ada sebuah kewajiban bagi anak untuk dia langsung punya kewajiban untuk sholat, terutama sholat. Dan ada dampak dosa jika anak saat usia baligh dia sudah berani tidak sholat. Dan orang tua yang melalaikan ini, dia akan terlibat dalam hal dosa ini Pak. Jadi ini perlu ngasih Pak Ferry ke belakang ini sudah harus sering dekat dengan putranya. Bagaimana kalau usia balik? Kalau usia misalnya dia tidak cerita, gak lanang gak wedok, kok gak curhat gak cerita, maka Imam Syafi'i punya garis Pak. Ini yang mungkin kita bisa lakukan. Kalau anak kita ternyata kok belum umur 13 misalnya, umur 12 tahun ndak cerita, terutama sing lanang, anak kecil yang lanang, kok ndak cerita, kok wis mari mimpi, maka silahkan jenengan pakai ijtihadnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini menggarisbawahi batas minimal anak niku baligh baik laki-laki atau perempuan adalah usia 15 tahun. Jadi ke umur 15 anak jenengan kok durung cerita nek wis mimpi atau head, maka silahkan Anda pakai ini. Makanya kalau bagi saya para jamaah, penting kalau kita itu merayakan anak, ulang tahunnya anak ketika usia 15 tahun. Kenapa? Karena batas 15 tahun bagi Imam Syafi'i adalah usia minimal anak ini masuk usia baligh. Salah satu titian Pak untuk menjaga anak kita dan terlibat dalam pertanggungjawaban diniyah adalah terlaksananya sebuah fitrah yang namanya khitan, sunat. Kalau sampai betul kitab saya ingin ngaji ke Puspaha untuk betul barokah, tapi kak sok-sokan dek gayanya gue kitab aslinya cuma gayanya gelap. Saya tertarik tadi salah ucap yang disampaikan oleh MC. Semoga menjadi anak yang solihah. Tim Hadrah ngomong soleh. Ketika saya tanya pada Mas Raffi anak keberapa? Anak tunggal.
Saya berpikir bisa jadi yang diucapkan oleh MC tadi adalah doa. Oh, amin, bantal semburi, amin. Kenapa? Ini berangkat dari sebuah keyakinan, Pak. Mas Ferry saat ini bersyukur atas nikmat yang diberikan, lantas beliau mengkhitan putra dan sekaligus mengakikoi. Pak Agung, ini informasi bocoran mau akikoh. Tadi pasti untuk sarapan ini sate dulu. Nek awon berarti gak cocok. Bahwa bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum, nalikane panjenengan iki bersyukur atas nikmati Allah, Pak, la azidannakum, yakinlah para jamaah janji Allah itu pasti ditepati, akan ditambah oleh Allah. Mas Ferry sambut bersyukur pada Allah, memenuhi segala kewajiban selaku orang tua, mengkhitan, mengakikoi, yakinlah Mas Ferry sekeluarga Allah akan menambah. Karo nambah opo, menambah bojo, menambah anak karo. Itu rahasia Allah, Pak. Nambah apa gak terus. Gak usah melok ngatur Gusti Allah pokoknya. Pokoknya wis diterima ditambah apa ae. Nek sampe bojone kan mesti ini tambah gaji. Senengane kan gaji ning wong wedok. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah, ternyata syariat yang bernama khitan ini para jemaah, ini adalah syariat turunan. Napa syariat turunan? Ternyata ribuan tahun sebelum ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ibrahim sudah mengawali syariat yang bernama khitan ini. Ini mau diwaca ayat ini. Tsumma auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa. Bahwa ternyata khitan ini kita mengikuti millah Ibrahim, mengikuti jejak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa kok tidak mengikuti Rasulullah? Karena secara alamiah para jamaah Rasulullah ini diwaca tiba-tiba berjanji maktulun bi'inayati. Rasulullah itu sudah terlahir dalam keadaan khitan. Sedangkan kita kulo kali panjenengan terlahir, dilahirkan oleh Allah, belum tentu langsung terpotong kulubnya, belum tentu. Makanya kita mengikuti jejak Nabi Allah Ibrahim. Kenapa? Sebab ada hadis dari Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim bahwa anna Ibrahim alaihissalatu wassalam ikhtatana wa ibnu samadina. Nabi Ibrahim niku Pak terkhitan disunat itu umur 80 tahun. Bil kudum keterangan ini Nabi Allah Ibrahim disunat usia 80 tahun bil kudum dengan menggunakan kapak. Nah saat ini waktu ini luar biasanya para jamaah. Andaikan hadis ini menjadikan sebuah syariat, untungnya hadis ini bukan syariat Pak. Artinya hanya sekedar informasi. Kalau andai saja hadis niki dibuat perintah oleh Rasulullah, sunat kon umur 80 tahun, kulo gak kebayang. Pak Yasin si umur swidak ae, Pak Tasrik umur 50. Ya pas 80 Pak. Satu. Yang kedua, bil kudum, Nabi Ibrahim sunat pakai kapak. Andaikan hadis ini kita telan mentah-mentah, gak bahaya lah. Sunat nganggo kapak Pak. Pertanyaan kemudian, ada teman santri saya bertanya, kenapa saat itu Nabi Ibrahim dikhitan dengan kapak? Apa kalau dokter? Apa kalau mantri? Apa kalau IGD? Jawabannya sederhananya adalah bahwa Nabi Allah Ibrahim para jamaah merupakan salah satu kekasih Allah Khalilullah yang punya sifat 3. Saya sebut yang pertama saja. Yang pertama, Nabi Ibrahim sifatnya adalah seorang hamba yang tidak pernah menawar ataupun menolak perintah Allah seketika. Hei Ibrahim, sembelih anakmu, langsung dieksekusi. Muncullah ibadah kurban. Hei Ibrahim, sunat usia 8. Ketika Ibrahim tidak pernah bertanya, ya Allah pakai apa? Tidak ada. Ketika turun perintah itu, di depannya hanya ada sebuah kapak. Ibrahim tidak bertanya, sinten sing minat kulo ya Allah. Tidak.
Karena wis gak ana uang meneh, diketok dhewe, Pak. Diketok dhewe. Pucuke niku nggih sewu, ini bayangan saya. Pucuke iku diodot dhewe, diketok dhewe. Bayangkan, Pak, Nabi Ibrahim tidak pernah menawar perintah Allah di usia 80. Nek panjenengan cek takon, Pak, gak bahaya tak umur 80 ketok. Ini luar biasanya. Maka menjadi sangat luar biasa ketika anak usia SD sudah berani menerima tantangan orang tuanya, nak wani sunat. Berani kita loro sunat. Sakit, Pak. Iya kata Pak Yasin tadi, anak lu sekarang teknologi canggih, tetap bagaimanapun juga anak akan loro. Sakit ya. Tidak seberapa. Renyang tadi begini. Nek zaman itu lo kali panjenengan Pak seminggu gak waras, Pak. Ya saat ini iso bal-balan langsung. Ini luar biasa para jamaah. Dan khitan ini para jamaah ternyata juga merupakan risalah syariat dari nabi-nabi zaman terdahulu. Arba'un min sunanil mursalin, ada 4 risalah yang dibawa oleh Rasul zaman dahulu. Yang pertama adalah khitan, sunat. Sunat itu risalah nabi-nabi dahulu. Nabi Rasul zaman dahulu ini disunat. Dan yang kedua ta'arun. Ta'arun itu apa ki zaman saniki. Tatoyub. Nah, wangi-wangian betul parfum itu tatoyub. Wasiwak buat nikah. Jadi ada 4 syariat yang dibawa oleh Nabi dan Rasul zaman dahulu dan sampai sekarang itu masih berlaku sampai sekarang. Para jemaah yang dimuliakan Allah, tidak ada lagi tujuan daripada anak kita terkhitan adalah salah satu tujuan utamanya yang disampaikan Rasulullah adalah an-nawifah, kesucian. Betapa orang tua ingin anaknya mendapatkan kesucian. Sebagaimana anak yang dilahir, setiap anak yang dilahir adalah dalam keadaan suci dan anak ini harus terus disucikan. Sunnat niki Pak, khitan niki dateng dohiri niku diketoke pucuke kuluf niku cara Jawa. Pancen bahasa Arabe pancen al-kuluf. Kuluf niku anu Pak. Niki luar biasa Pak. Yang saya nggih, efeknya orang berkhitan dan tidak berkhitan itu sampai perawatan jenazahnya. Yang saya Pak. Saya beberapa waktu yang lalu memandikan jenazah mu'alaf yang baru masuk Islam, lantas kemudian setahun kemudian dia meninggal dunia di rumah sakit Binasa. Nyun sewu Pak. Ada yang bagian merawat jenazah di perumahan ini, mohon diperhatikan. Kalau misalnya ada saudara kita yang muslim kok meninggal dunia, lanang, nyun sewu. Ini penting. Kok durung disunat? Maka ini sampai pentingnya khitan dan meriah. Bagian yang memandikan jenazah harus memastikan nyun sewu, apakah zakarnya, kemaluannya bisa napa dikletek ngeten Pak. Nyun sewu nggih. Nah, dipeltek ngeten iki. Kalau ini bisa, maka perlu disucikan. Di ketika memandikan jenazah. Kalau tidak bisa, maka efeknya, kalau jenazah ini tidak bisa dipeltek seperti ini, setelah mewudu'i jenazah ini harus ditayamum. Jadi harus tahu. Kenapa? Karena tidak sah wudunya. Tayamum itu listibahatis sholat. Salah satu syarat untuk dibolehkannya sholat. Untungnya kok uang saya yang saya mandikan kemarin dipeltek bisa. Ini teman-teman rumah sakit baru tahu juga. Oh ternyata begitu, iya. Niki pentingnya Pak. Jadi begitu luar biasanya dampak orang khitan. 1, 2. Khitan niku pentingnya niki Pak. Dalam urusan dengan kumpul karo bojo. Nek wis kumpul bojo bengi. Kok jenengan wis terpotong kulupe, nyun sewu. Masih cuma nempel teng fardine bojone jenengan, nempel, ndak mlebu, Pak. Asalkan pucuk zakari jenengan wis diketok. Artinya wis tersunat, terkhitan.
nempel tok teng farji teng vagina. Enggak usah masuk, enggak usah masuk. Subuh-subuh kate nglebokno kok adzan Allahu akbar mak tasrif adzan. Aduh. Adzan wis gak sida. Tapi wis nempel, Pak. Nyuwun sewu, jenengan iki wajib mandi. Padahal durung mlebu. Masih yo durung mlebu kok wis nempel. Ini wajib mandi. Tapi nyuwun sewu, kalau jenengan nyuwun sewu, zakare jenengan cucak rawane durung diketok, kok sik ana pucuke nempel, niki dereng wajib adus. Ini yang membedakan orang yang sudah sunat dan yang belum sunat. Makanya penting dalam fikih niku. Dalam fikih niki khitan niki bagian dari kebersihan. Maka Mas Raffi Ferdin sah sholatnya, sah wudhunya ketika Mas Raffi sudah dalam keadaan terkhitan. Anak saya Pak masih umur 4 SD. Meskipun dia fasih baca Fatihah, tapi sama saya ketika sholat di rumah, dia sama saya tidak boleh ngimami sama mamanya. Nek mak jamaah kalau ibu ojo ngimami, nopo gak sah. Ketika anak saya sudah terkhitan, saya mengizinkan anak saya untuk ngimami, meskipun belum balik. Kenapa? Sah sholatnya. Jadi luar biasa Pak. Khitan itu bikin fikih itu bisa berubah 180 derajat. Lo kok ono wong tua wani nyunat anake itu sudah jihad fisabilillah. Berani. Kita sudah niat memberanikan diri menguji anak kita apakah berani menerima tantangan pertama dalam syariat, wani loro apa ora. Dan pasti wong tua gak tega, Pak. Gak tega nunggoni anak sunat itu wonten sing gak tega. Tapi ini luar biasanya syariat para jamaah. Kenapa? Kalau dia sudah terkhitan, maka insya Allah seluruh aktivitas kados wudu, kados sholat dan sebagainya itu sah semua. Ini luar biasanya para jamaah. Jadi betapa pentingnya kita menomorsatukan yang namanya kebersihan badan. Dan khitan merupakan salah satu unsur dari pembersihan badan. Ketika badan sudah bersih, insya Allah nanti akan turun ke hatinya, dan ini menumbuhkan jiwa yang bersih para jamaah. Maka tinggal tugas Mas Ferry Febrian selanjutnya, dia sudah selesai menyelesaikan tugasnya, 2 sudah minimal. Akikoh sebagai salah satu tugas dari orang tua dan kewajiban orang tua mengakikoi anak. Dan yang kedua, khitan. Tinggal nanti Mas Ferry meneruskan kewajiban-kewajiban selaku orang tua yang lain. Mendidik anaknya untuk sholat, mendidik anaknya untuk belajar Al-Quran, mengaji. Itu adalah salah satu tugas-tugas orang tua. Mendidik anaknya bagaimana berakhlakul karimah. Dan yang terakhir nanti, tugas Mas Ferry yang terakhir adalah menikahkan putranya. Ini adalah tugas-tugas orang tua para jemaah. Barokah doa panjenengan yang hadir saat ini, yang dibutuhkan oleh Mas Ferry adalah bagaimana doa kita mengiringi perjalanan Nanda Raffi Ferdin Ramadan agar menjadi anak yang sanggup mengabadikan diri, mengabdikan dirinya sebagai seorang hamba yang atiullah wa atiur Rasul. Kita tuntun dia dengan doa, iringi dengan doa agar anak yang akan bertumbuh menjadi seorang remaja dan pemuda, dia berani dan sanggup melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah-mudahan doa kita panjenengan semuanya dikabulkan oleh Allah, dan Allah akan membalas doa kita dengan balasan doa yang sama, menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sholihin, sholihat, menjadi orang tua, menjadi anak yang berbakti dengan orang tuanya, dan kita menjadi orang tua yang bisa mengemban tugas kita selaku orang tua dalam membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik yang dirindukan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah, hajat Mas Ferry sekeluarga dikabulkan oleh Allah, dan Nanda Raffi Ferdin Ramadan menjadi anak yang atiullah wa atiur Rasul. Alama nawaina al-Fatihah. Surat al-Ladina al-Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil fatih lima ulikal khatib lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah, hajat Mas Fewi sekeluarga, hajat Rafi Ferdin Ramadan sekeluarga, wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat ba'da al-mamat. Allahumma ij'alna waj'al Rafi Ferdin Ramadan min ahli al-ilmi wal khair wa ahli tuqa wa ahli ibadah wa ahli Quran wa ahli sunnah wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahu min ahli al-tayr. Allahumma iftah lana fa innaka khairul fatihin wansurna fa innaka khairul nasirin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidh dhalimin. Allahumma kufina bi taysir kulli asir fa inna taysir kulli asir alaka yasir nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi barakatil Fatihah. Bismillah. Ya.